Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Saidah SPD, kemudian kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi. Nah, jadi di sini saya sebagai moderator sekaligus menyampaikan materi yang berjudul ringkasan dan ikhtisar. Kemudian ada kelompok saya yaitu Putri Khalifah, saya sendiri, kemudian ada Lintang Sefira, dan yang terakhir ada Mela Anissa. Kemudian ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada pengertian ringkasan, tujuan penulisan ringkasan dan pengertian ikhtisar, dan perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Nah, yang pertama itu ada pengertian ringkasan. Jadi ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkasan yang berarti singkat, pendek, dan bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Jadi suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Nah, kemudian yang ringkasan ini adalah sebuah karangan yang kehilangan hiasan, keindahan, ilustrasi, dan keterangan yang bertele-tele. Penulisan ringkasan harus memahami isi tulisan asli. Dia berbicara sebuah penyambungan lidah, kemudian penulisan asli dengan karangan yang lebih pendek. Nah, kemudian ini ada tujuan penulisan ringkasan. Jadi ringkasan itu dibuat bertujuan untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang membuat ringkasan harus memilah-memilih mana gagasan utama dan gagasan tambahan, karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seorang agar dapat berbicara karangan dengan cepat. Kemudian tujuan ringkasan dibuat untuk menyingkat atau memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang membuat ringkasan juga harus bisa memilih-milih mana gagasan yang utama, mana yang gagasan bawahan. Nah, ada beberapa hal yang dalam ringkasan karangan perlu diperhatikan oleh penulis ringkasan, yaitu yang pertama membaca naskah asli sampai paham bahkan berkali-kali. Kemudian yang kedua ada mencatat beberapa gagasan yang sesuai paragraf. Kemudian yang ketiga mengadakan reproduksi. Kemudian ada sebuah ringkasan memilih beberapa ciri. Yaitu ciri yang pertama ada penulisan harus mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Kemudian yang kedua ada penulis harus bersifat netral dan artinya tidak memasukkan pikiran, ide maupun opininya ke dalam ringkasan yang dibuatnya. Kemudian yang terakhir ada ringkasan yang membuat haruslah mewakili gaya asli penulisnya, bukan gaya pembuat singkatan. Nah, jadi itu cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan kepada saudari Mela Anissa. Kemudian terima kasih. Selanjutnya, pengertian ikhtisar. Ikhtisar merupakan hasil kegiatan merangkum. Ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Menurut Johara Dalam, ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisnya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wawancara yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaliknya tidak perlu memberitakan urutan karangan asli, tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara personal. Ikhtisar dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat. Selain itu, ikhtisar juga dapat dinyatakan dalam bentuk bagan kerangka resume. Kemudian ada ciri-ciri ikhtisar, yaitu yang pertama membedakan suatu bacaan, yang kedua berisi bagian-bagian penting dalam teks wancana, yang ketiga tidak terikat dengan struktur wancana, yang keempat mengambil intinya, yang kelima memproduksikan kembali secara kreatif dari pengarang, yang keenam urutan gagasan yang diungkap tidak seperti gagasan karangan, yang ketujuh menyusun bebas, mengungkapkan apa yang menurutnya mewakili inti, yang kedelapan subjektif, penyusunannya boleh mengubah menurutnya yang mewakili inti, yang kesembilan kalimat cenderung sesuai dengan keinginan penyusunannya. Kemudian ada kegunaan ikhtisar, yaitu 1. Untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata, 2. Memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan, 3. Membimbing dan menuntun seseorang agar dapat memahami ikhtisar. Dan ada juga langkah-langkah penyusunan ikhtisar, yaitu
1. Menetapkan tujuan membaca gagasan apa yang dibutuhkan. 2. Membaca dengan cermat apa relevasi gagasan yang saya perlukan itu dalam konteks tulisan. 3. Mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan istisar dengan kata-kata sendiri. 4. Menyusun kerangka tulisan. 5. Menulis istisar. 6. Mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. 7. Mengoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Selanjutnya ada perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Yang pertama, perbedaan ringkasan. Ringkasan mengambil seluruh bagian teks asli. Yang membedakan ringkasan adalah 1. Disusun secara profesional dengan jumlah halaman yang diringkas. Yang kedua, disusun secara urut dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan gaya penulis yang diringkas. Yang keempat, tanpa disisipi opini penulis ringkasan. Kemudian ada perbedaan ikhtisar. Ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Yang membedakan ikhtisar adalah 1. Disusun hanya yang dianggap penting tanpa memperdulikan proporsional. Yang kedua, menggunakan gaya penulis ikhtisar. Yang ketiga, seiring dititipi opini penulis ikhtisar atau wawasan lain. Yang keempat, tulisan menggunakan gaya bahasa penulis. Dan yang kelima, biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Baik, itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kami dan terima kasih kepada Ibu Siti Saidah dan teman-teman semua yang sudah menyimak video kami. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.